Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Para ibu, para bapak yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah atas izin Allah kita sekalian masih diberi kesempatan, kesehatan, nikmat yang luar biasa, sehingga atas hal itu kita sekalian bisa bermuajahah. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa minggu tidak bisa menghadiri, ada beberapa kegiatan yang kaleresan bentrok. Hadirin sekalian, kita meneruskan di bab al-adab ma'al khalqi, bagaimana adab, sopan santun, etika, akhlak yang harus kita miliki. Ini pernah adab, bagaimana adab kita kepada Allah, kepada makhluk, kepada orang tua, kepada pasangan hidup, kepada anak, turunan, kepada tetangga. Nah, sekarang akhlak kepada kaum muslimin. Bapak Ibu sekalian, harus terus diingat bahwa manusia itu disebut manusia kalau dia mendahulukan adab dan akhlak. Kalau manusia kehilangan akhlaknya, maka tsummaradadnahu asfala safilin. Oleh karena itu, diutusnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu ternyata tugas pokoknya liutammima makarimal innama, hanya saja. Jadi tidak ada makna lain, karena innama adatul hasr, buistu, aku diutus. Untuk apa tujuannya? Liutammima makarima, ya, untuk menyempurnakan. Artinya tanpa Nabi Muhammad, manusia tidak akan sampai pada tingkat akhlak yang paling baik, akhlak yang sempurna. Makanya adanya akhlak membuat manusia mulia, tidak adanya membuat hina. Benar dan tidaknya akidah ibadah kita, Bapak Ibu, itu diukur oleh akhlak. Makanya iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Itu akhlak itu Bapak Ibu ihsan,
benarnya tauhid itu adalah dibuktikan hati bersih. Ciri orang yang hati bersih ikhlas. Ciri orang ikhlas konsisten dalam beramal. Itu berarti konsisten dalam beramal baik. Ada orang nggak ada orang, dinu caang dinu poek, maka akhlaknya tetap baik. Itu Pak. Hancur Bapak Ibu seseorang walaupun ilmunya tinggi, ibadahnya hebat, kalau akhlaknya rusak. Makanya al-adab qoblal ilmu. An-nasu kulluhum halqa. Semua manusia pasti celaka. Illal amilun, kecuali yang punya ilmu. Tapi wal amiluna halqa, yang punya ilmu akan jatuh celaka. Illal amilun, alimun amilun. Alimun itu dari alima, amilun itu dari amila. Yang punya ilmu celaka kecuali yang mengamalkan ilmu. Siapa yang mengamalkan ilmu itu yang berakhlak. Nah ini Pak, penting sekali. Makanya posisi akhlak Bapak Ibu nanti di akhirat kalau disimpan dalam timbangan amal eta teh sapertos emas. Gimana emas? Emas walaupun dia kecil tapi mahal, berharga, berbobot. Sagram 1.600.000. Meser keusik mah nyapa gadu artos 1.600.000 teh mungkin satrek satengah. Meser batu satrek satengah. Satrek langkung. Meser emas mah ngan sagram. Mamin syai'in fil mizan, tidak ada perkara kalau disimpan dalam timbangan amal afqalu, paling berat, bukan berat Pak, paling berbobot, paling bernilai, disimpan ternyata bobot nilainya paling hebat min husnul khuluq, ketimbang akhlak yang. Sebab akhlak yang baik itu ciri akidah benar, ibadah baik. Itu Pak, akidah yang benar merasa diri diawasi oleh Allah sehingga tidak mau melakukan pelanggaran. Itu akidah yang benar itu, tauhid yang benar itu merasa dipencerong ku Allah. Nah, ibadah yang benar juga demikian. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan pentingnya adab, pentingnya akhlak. Sok Bu dibagikan heula Bu. Sok suami istri itu hancur rumah tangga kebanyakan gara-gara akhlak. Enggak cenah urusan ekonomi, ya urusan ekonomi tidak sabar. Gitu, dina ayana teu syukur, dina ayana teu dina ayana teu syukur, dina teu ayana teu sabar. Kan teu sabar teh urusan naon? Akhlak. Pejabat korupsi, urusan apa korupsi? Akhlak. Gitu ya, selingkuh urusan apa? Akhlak. Itu akhlak. Itu jadi apapun itu kembalinya ke akhlak. Pelanggaran itu tiadanya akhlak. Teu salat teu aya akhlak ka Allah. Itu Pak. Teu salat teu aya akhlak, ngan teu aya akhlakna ka saha? Ka Allah. Itu Pak. Ya. Teu zakat teu aya akhlakna ka Allah dan ka orang miskin.
Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dalam hartamu ada hak orang miskin, dititah ku Allah gitu. Bapak Ibu ternyata ngambil hak orang miskin. Tuh, akhlak Bu. Urusanna kembali ke akhlak. Teu saum urusan akhlak ka Allah, teu haji urusan akhlak ka Allah. Itu nanti ada urusan akhlak ke pemimpin, akhlak ke rakyat, akhlak ke tetangga. Alhamdulillah. Punten. Punten. Nah. Mohon. Bapak Ibu sekalian, nah sekarang adabul muslim wa huququhu. Nah, adab seorang muslim dan hak-haknya. Aya hak, aya kewajiban ya Bapak Ibu. Kalau hak itu apa? Hak itu sesuatu yang mesti kita dapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang mesti kita lakukan. Naon nu kedah dilakukan ku urang namina kewajiban. Naon nu kedahna ditampi namina hak. Makanya hidup itu pasti berkait dengan hak dan kewajiban. Ribut itu akibat orang terlalu menuntut hak tapi lupa melakukan kewajiban. Kewajiban suami jadi hak istri. Kewajiban istri jadi hak suami. Ibu tadi pasihan balanja 2 dinten bisa nagih Bu. Kasih bapak geus 2 bulan rarasaan mamah. Teu masihan apakah? Itu bisa karena hak ibu menjadi kewajiban suami. Ketika suami sudah melakukan kewajiban, umpamanya ibu tidak melakukan kewajiban yang menjadi hak suami, maka suami bisa nuntut. Mama geuning tara masak, pan bapak teh sok masihan artos keur balanja. Nah, itu Pak. Ini saling berkait Bapak Ibu sekalian antara tadi hak dan kewajiban. Dalam hidup berbangsa bernegara juga kan itu ya Pak ya. Ada kewajiban pemerintah yang menjadi hak rakyat. Ada kewajiban rakyat yang menjadi hak negara melalui pemerintah. Satu Bapak Ibu, yang pertama hak muslim kepada muslim lain ini Pak. Ada berapa? Ada 6. Situn ya, bukan sitrun. Situn. Yang pertama apa Pak? Hakul muslim ala muslim teh idza laqitahu salim alaih. Jadi kalau ketemu Bapak Ibu mengucapkan salam. Demikian ketika kita diucapkan salam maka kewajiban kita menjawab. Nah itu dalam agama disebut menghormati. Jadi mengucapkan salam itu penghormatan. Wa idza huyitum bitahiyatin pahayyu bi ahsana minha aurudduha. Kalau kalian dihormat dengan satu penghormatan, apa penghormatan di sini? Hormat gerak gitu. Sanes. Tapi kalau ketemu satu, kalau ketemu itu nyingsatkeun biwir, gitu kan?
tabassamuka biwajhi ahi kalaha sodako, bermuka berseri-seri di hadapan saudaramu sodako. Sodakoh Pak, bermuka berseri-seri. Cik bapak ketemu istri jam medut we siga buek menang bunga teu Pak, teu pulang kumaha teu pulang kumaha sebrak kumaha. Jadi muka itu Bapak Ibu, muka berseri itu memberikan aura kebahagiaan. Resepnya si eta mah seuri wae siga hirupna teh teu boga masalah. Urang mah boro-boro hayang seuri loba masalah aya nu kitu Bang. Padahal we seuri we heula pake masalah leungit. Itu Pak, tersenyum itu kan adab. Leres teu? Sodakoh nu panggampangna naon? Seuri. Teu hararayang teuing seuri. Memang urang mah seuri teh nungguan aya mood bahagia. Itu salah siga orang sodakoh nungguan beunghar. Gitu, siga pamuda-pamudi nikah nungguan beunghar. Nikah heula engke bakal beunghar. Iyakunu fuqara yughnihumullah pankul ayyam minkum wassalihin min ibadikum. Tikahkeun cenah orang yang sudah layak nikah dan masih sendiri. Kalau mereka fakir dikayakan oleh Allah. Tuh nikah heula nembe beunghar. Sanes nungguan beunghar kakara nikah, beunghar henteu geus nikah teh. Namun hoyong beunghar nganggo deui Pak Haji. Asal wani tuh. Ulah nekat. Siga sodakoh dulu nanti engkau dikayakan. Bukan nunggu kaya baru sodakoh. Beunghar henteu sodakoh tara rumusna. Ini juga senyum dulu gitu ya, nanti engkau bahagia. Jangan menunggu bahagia baru senyum. Di rumusna dibalik. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian, jadi ketika mengucapkan salam sambil lempar senyuman gitu ya, dan itu adalah penghormatan. Bapak Ibu, teu aya penghormatan yang paling baik kecuali kita ketika bertemu didoakan keselamatan. Cik Pak, dibanding selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ini kan assalamu ya cik ari hirup hoyong naon. Selamat itu sama dengan bahagia. Iya, assalamualaikum itu Pak doa Pak. Hayang didoakeun teh kudu mayar eta teh. Leres teh. Sok Pak. Itu ini mah ketemu assalamualaikum. Itu penghormatan. Wa idza huyyitum at-tahiyatu lillah, penghormatan milik Allah. Makanya nanti ada etika gini Pak. Wa yusallimu raqib alal masi. Etikanya itu ar-raqib yang berkendaraan hendaklah memulai salam kepada orang yang sedang berjalan. Simkuring dina motor, dina mobil, bapak-bapak, simkuring nu pertama kali ngucapkeun salam. Itu etikanya. Wal masyi alal qaid, orang yang berjalan kepada yang duduk. Itu kita jalan ada tetangga yang duduk punten assalamu alaikum. Wal qalil alal katsir, kelompok yang jumlahnya sedikit kanu seueur teu kudu sadayana.
nu ieu 5an nu ieu 20. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cukup Pak, wakilnya seorang. Itu etikanya terkedah kompak sadayana gitu. Cukup perwakilan. Cuman dari yang jumlahnya sedikit kepada yang jumlahnya banyak. Duka bener duka enggak Pak? Kenapa cenah? Di Mekah itu Baleunghar Pak, sejahtera. Ternyata salah satunya coba Bapak kalau dilip di menuju umroh, menuju haji, ketemu dengan orang Arab Timur Tengah mah salam wae Pak. Leres teu? Kantos teu ngalaman Pak. So, tepang Pak Amprok, assalamualaikum, udah. Memang dalam hadisnya begitu. Gitu. Wa taqra'us salam ala man arabta wa ala man lam ta'rif. Gitu. Hendaklah mengucapkan salam kepada orang muslim yang kita kenal atau tidak kita kenal. Kalau sudah tahu si eta Islam walaupun tidak kenal, ucapkan salam. Ucapkan salam. Kan tidak boleh kita memulai mengucapkan salam kepada orang non muslim. Gitu, tidak boleh. Gitu. Tapi kalau yakin bahwa si eta orang Islam, maka walaupun tidak kenal ucapkan salam. Makanya innal malaikata ta'jubu minal muslim yamuru ala muslim wa yusallim alaihi. Malaikat heran, kenapa? Malaikat heran. Kenapa ada orang muslim bertemu dengan muslim yang lain atau melewat kepada muslim yang lain tapi dia tidak mengucapkan salam? Heran. Kalau heran apa Pak? Aneh. Padahal itu menjadi hak muslim kepada muslim yang lain. Itu juga bentuk penghormatan. Pak, dulu ketua delegasi yang hijrah dari Mekah ke Habsyi, Afrika kalau sekarang, itu salah satu anak paman Nabi Muhammad. Ketika masuk Bapak Ibu ke Istana Raja Al-Hilal Al-Bahri, kenapa di Afrika ada Islam? Itu pertamanya karena hijrah. Sebelum ke Madinah teh ke Afrika heula. Itu orang lain masuk ke Istana Raja, bahasa Sunda mah naon ngagesor. Ngagesor nah? Ngagepor. Ieu mah masuk ucapkan salam. Mengucapkan salam. Makanya kata raja, kenapa ente mah masuk ke rumah kami, istana kami yang kami hormati, tidak menghormat kami seperti tradisi kami tuh ngaresot, tapi dengan ucapan yang kami sendiri tidak mengerti apa. Gitu. Kunaon cenah siga teu ngahormat. Ih, raja jangan salah. Gitu kami itu disuruh oleh seorang utusan ketika bertemu denganmu mengucapkan kalimat assalamualaikum. Kenapa? Karena ucapan salam itu tahiyatu ahlal jannah, Pak. Ucapan ahli surga. Itu Pak. Pan urang teh hoyong lebet ke mana? Surga. Ciri ahli surga di dunia saja terlihat cirinya kalau ketemu mengucapkan tahiyata ahlal jannah, ucapan ahli surga. Bu, luar biasa. Makanya nanti ahli surga itu ucapannya qalu salamang illa kila salamang salam.
Makanya si raja nanti kaget, oh ada nabi yang menyuruh engkau mengucapkan kalimat penghormatan dengan ini. Gitu. Mata zita, ajaran apa yang dibawa? Maka nanti dibacakanlah salah satunya surat Toha, surat Maryam. Dari sana nanti raja masuk Islam karena dia pengikut ajaran Kristen asli. Itu. Dia juga menunggu ada nabi terakhir yang namanya Ahmad. Ternyata yang datang para pengikutnya yang diusir dari Mekah. Itu, Bapak Ibu, ceritanya begitu. Tapi ini menggambarkan bahwa salam itu sangat penting, gitu, karena dia ciri ahli surga. Ciri ahli surga itu ucapannya adalah salam. Makanya surga juga disebut apa, Pak? Darus tacakat. Surga itu kan disebut Darussalam, Darul Muqamat, Darussalam. Rasulullah SAW menyatakan, mamin muslimaini yaltaqiyani, tidak ada dua orang muslim yang bertemu, Bapak Ibu. Dua-duanya bertemu, payusopihani, ketika bertemu sasalaman, musopahah. Lah sasalaman wae siga lebaran. Memang sasalaman kudu lebaran gitu. Padahal tidak ada dua orang muslim yang dua-duanya ketemu payusopihan, ketika bertemu kemudian dia musopahah. Sambil musopahah mengucapkan apa? Salam heula, Pak. Kenapa? Karena nanti ada hadis, Bapak Ibu, riwayat Imam Tobroni, walaupun derajatnya diperdebatkan, kalau orang bertemu ngobrol heula can salam, ulah dijawab obrolanana. Mambada bil kalam qablas salam, barang siapa yang memulai dengan ucapan ngobrol sebelum ketemu dia mengucapkan salam, pala tujibuhu, jangan kau jawab obrolannya, hatta yabda abis salam, sampai assalamualaikum heula. Makanya tadi malaikat apa? Heran. Gitu. Karena ini, Pak, kalau ketemu tidak ada dua orang muslim bertemu kemudian dua-duanya musopahah teh salam heula nyebunya. Sambil musopahah teh salam. Lihat, illa gupiro lahuma qabla ayyatafarraqa, kecuali dosa-dosa dua orang ini diampuni sebelum dia berpisah. Allahu Akbar, Pak. Pak, salieuk beh teh pipahalaeun, siga salieuk beh teh pidosaeun. Mangga hidup mah tinggal milih, Pak. Pipahalaeun, pidosa. Makanya saya sering menggambarkan tugas kita di dunia itu apa, Pak? Satu, ibadah. Dua, jadi khalifah. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin itu tugasnya memutuskan. Silahkan putuskan. Itu putuskan ucapan, penglihatan, pendengaran, termasuk sikap kita, putuskan milih yang mana. Makanya setiap kalian adalah pemimpin. Pemimpin itu disuruh mutuskan. Ketemu teh ek salam moal, ek musopahah mah nggak terserah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya ala so ek sholat moal, ka masjid mah nggak, silahkan. Bebas hidup itu untuk memilih. Tapi ketika kita sudah memilih, maka resiko pilihan tidak bisa dipilih-pilih. Itu, Pak. Ai milih mah bebas. Ngan resiko nama henteu bebas. Ibu milih bapak bebas, baheula nu ngalamar abdi teh aya 10. Tapi milih bapak maka bebas milih manu 10. Tapi ketika sudah memilih umpamanya seseorang, maka resiko dengan orang itu nggak bisa dipilih-pilih. Kita pilkada, Pak, sekarang mau gubernur, mau bupati, resiko bebas, Pak. Gitu, milih apapun, tapi resiko pilihan tidak bisa dipilih.
Itu. Nah, Bapak Ibu, makanya sama Pak. Kata Rasulullah, paingan, setiap orang tiap hari dia sedang berjalan. Nah, ujungnya masuk surga atau masuk neraka. Itu pilihan-pilihan. Jadi ketemu orang teh pilihan, mangga bade seuri, mangga teu seuri, teu nanaon. Ngucapkeun salam mangga henteu teu nanaon. Teman, kalau orang yang ingin masuk surga pasti milih sesuatu yang pilihan itu sedikit demi sedikit mengantarkan dia masuk surga, keselamatan yang abadi, pasti gitu. Di sini pentingnya kita punya ilmunya. Bapak Ibu sekalian, tinggal nanti amalkan. Itu, hidup itu pilihan, Pak. Itu, dan pilihan itu bukan hanya pas presiden, pemilu, setiap saat itu pilihan. Itu, ya, setiap detik, setiap menit, makanya jadi pemimpin itu kita di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, luar biasa Pak, pas ketemu ucapkan salam, kemudian apa? Muso, itu dosa kita diampuni Pak. Luar biasa. Satu, Bapak Ibu, hak kita muslim kepada muslim yang lain, Pak. Apa Bapak Ibu penghormatan di luar assalamualaikum? Nggak ada, Pak. Sok naon penghormatan di luar salam, Pak? Tidak ada. Assalamualaikum, keselamatan bagi engkau, bagi kamu. Makanya kalau kita dihormat, diberi, maka jawab minimal sama, bagusnya lebih baik. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Jawaban yang lebih baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya setiap kita menerima ngasih, terima kasih. Dan ngasih minimal sama gitu, lebih hebatnya kalau lebih bagus ketimbang menerima. Nah, ini ayat ini Pak. Ayat tentang penghormatan sesama muslim. Ibu di Pasihan angen naon Bu? Angen hasem, asem. Maka gitu, balasan yang lebih bagus Pasihan angen amis kolak. Pokoknya kalau membalas kebaikan harus lebih bagus. Kenapa? Karena rumus dalam agama, jangankan yang baik dibalas dengan baik, yang jelek saja jangan dibalas jelek, bagusnya dibalas baik. Idba billati hiya ahsan. Balas kejelekan dengan tuh yang jelek saja dibalas baik. Nah, Bapak Ibu, eta Islam rahmatan lil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hak kita muslim kepada muslim yang lain itu ayyusammita idza atosa bi ayyakra alahu idza hamidallah yarhamukallah. Yang tadi Pak, tadi bersin. Kalau bersin, ucapkan yang bersin Kalau alhamdulillah itu berarti nikmat ya. Bersin itu nikmat tidak? Nikmat pisan. Coba Pak mau bersin terjadi umat. Luar biasa ya. Nikmat dari Allah. Ngemplong Pak, plong. Padahal sesungguhnya Bu, kalau bersin mah yang langsung terasa. Banyak yang terasa tapi tidak dirasa nikmat. Kenapa hidup harus banyak bersyukur? Melihat itu nikmat tidak? Nikmat. Cuman tidak terasa nikmat kecuali tos nyeri mata. Baru sadar mata ini nikmat kalau sudah sakit mata. Iya kan? Beda dengan bersin. Bersin mah mun teu jadi teh karaos. Padahal setiap saat itu kita sebetulnya dapat nikmat Ibu. Tiasa ngadangu nikmat teu? Nikmat. Coba lamun teu tiasa ngadangu kumaha gaduh panyawat ganteng, gangguan telinga.
lidah bisa merasakan nikmatnya makanan minuman. Leres teu? Ih raos, ieu masih gana geus haseupnya tuh asa bau. Ieu masih gana nu kamarinya, bedalah. Duh ieu mah meuni raos pisan. Nya tuh udah gratis sanes. Aya nu mayar oge teu raos. Itu Allah menyimpan apa di lidah kita sampai bisa membedakan berbagai rasa. Nu mata kuliner payu teh di dieu, coba kalau teu aya rasaan mah payu moal sami we gitu. Baso jeung batu teh sami. Iya. Karena ini Allah nyimpan naon, Pak? Kosok disyukuran. Tara. Iraha Pak aya naon meuni hajat syukuran ngondang ustad pangawasan eta syukuran gaduh lidah anu sehat. Teu pernah. Gaduh soca sehat. Gaduh cepil sehat, pangamu nggak pernah. Memang rata-rata manusia tersadar bahwa itu nikmat kalau sudah dicabut. Nikmatani magbubun kiha katsirum minan nas. Dua nikmat yang manusia lupa bahwa itu nikmat. Satu as-sihah, nikmatnya sehat. Nikmat sehat mah baru sadar itu mahal, itu nikmat kalau sudah sakit. Nuju sehat mah terasa sanes nikmat. Riweuh teh duh teu gaduh artos. Nah, makanya ibu lamun teu gaduh artos sumping ka rumah sakit. Cik ibu, mending gaduh artos tapi udur. Atawa sehat seueur artos. Makanya apa lamun si ibu rada ngarasula urusan artos cana ka rumah sakit tah. Sok milih mana? Nikmat. Bapak Ibu, luar biasa. Nikmat tiada terhingga. Sok Bu naon hartos nah harta keluarga badan sakit mah betul tidak? Bapak Ibu sekalian nikmat Bu. Makanya bersin juga ini nih nikmat. Alhamdulillah. Jadi hidup itu sebetulnya Bapak Ibu bukan Allah tidak memberi nikmat. Ya. Tapi kitanya yang kurang bersyukur. Boga budak teu bersyukur makana rungsing batur mah hayang baroga budak. Boga salaki rungsing batur mah hoyong boga salaki. Boga istri rungsing batur mah hoyong boga istri. Pak gitu. Gaduh motor mobil rungsing batur maharoyong sebab yang dilihat kurangnya. Lamun dilihat kurang naon oge moal syukur moal nikmat itu. Nah Bapak Ibu sekalian, makanya kalau ada saudara teman bersin ucapkan alhamdulillah, kemudian jawab yarhamukallah, kemudian nanti dijawab oleh yang bersin yahdikumullah wa yusli balakum. Nah ini hak muslim. Nah ini Bu etika. Kalau bersin karena Rasulullah kebiasaan. Kalau karena Rasulullah itu kebiasaan Rasul. Idza atosa kalau dia bersin wado'a yadahu aw thawbahu ala fihi. Rasulullah suka menyimpan tangan atau bajunya kita naon karena hidung. Jadi maknanya wa khaffafa biha sautah. Jadi etika yang bersin itu ditutup hidungnya, kemudian ditahan, diminimalkan suaranya. Ya mah sih. Itu satu nggak ada adab, itu nggak ada etika. Komo sambil ngareureus Pak ngahajakeun. Jadi etikanya dipakai. Bersin itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu dengan mengedepankan etika ketika dapat
nikmat. Etika dapat nikmat itu di samping tadi maca alhamdulillah, maka ini etikanya ditutup gitu. Yang kedua, diupayakan diminimalisir suara itu. Jangan jadi ajang humor, ajang heureuy gitu, ajang ngareureuwas. Karena ini mah usum ngeprank, Pak. Haram hukumnya orang muslim ayyura'a musliman, ngeprank orang muslim yang lain nggak boleh, Pak. Di zaman Nabi kayak ayah, Pak, itu hukumnya sudah nggak boleh. Ngareurewas batur nyingsieunan batur teh bari urang seserian eta teh haram hukumnya. Ya, kan orang muslim yang baik mah yang memasukkan kebahagiaan kepada orang lain. Jadi pikiran orang muslim yang benar mah bagaimana orang lain dengan hadirnya kita bahagia. Bukan jadi sieun, bukan jadi rewas, tapi jadi bahagia. Makanya ketika adanya ngagenapkeun di teu ayana orang muslim ngaganjilkeun. Karasa geus teu aya si eta mah. Makanya nanti orang muslim yang begitu mah mati itu istirahat untuk dirinya. Karena hidupnya capek membahagiakan orang lain. Makanya maut, Pak, mending di alhamdulillahan, mending di innalillahian. Iya. Kan ada yang istirahat untuk dirinya, ada yang istirahat untuk yang hidup. Alhamdulillah geus eta paeh mah popoyan aman. Buah asak, lauk baradak. Alhamdulillah keur hirup mah teu kaur eta. Itu jadi membahagiakan itu kan. Min husnil islamil mar'i tarkuhu malaya, yang tidak manfaat. Berarti orang muslim itu, Pak, yang dikeluarkan dari apapun memberi manfaat, membuat orang lain bahagia gitu. Makanya suami yang baik, suami yang senantiasa membahagiakan istri. Tah dengekeun Bapak. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kalian yang bersikap baik kepada keluarga istrinya. Akulah suami yang paling membuat istriku bahagia. Oh ya. Sami ibu oge kudu kitu. Kasalaki teh sumping salaki sikap terbaiknya umpamanya wajahna marah mai karesep suami di meja teh tos aya cai kopi. Lah ngeunaheun teuing. Apan membahagiakan, orientasinya gitu, Pak, Bu. Ya. Bapak Ibu sekalian, itu. Terus yang ketiga, ayyaudahu idza maridho wa yad'u lahu bisyifai. Hak selanjutnya orang muslim itu adalah menjenguk ketika dia sakit dan mendoakan supaya sembuh. Bu, ainu udur hoyong naon? Hoyong damai. Jadi Bapak Ibu gini, yang disebut bahagia kalau ke manusia itu sifatnya nisbi, Pak. Bagi orang miskin bahagia itu kalau punya harta. Laras tuh. Ya, bagi yang sakit bahagia itu kalau sehat, Pak. Itu. Kemudian bagi yang pengangguran bahagia itu kalau punya pekerjaan. Bagi yang belum menikah bahagia itu kalau ketemu jodoh.
Bagi suami istri yang sudah lama menikah, bahagia itu kalau punya anak. Bagi kita yang punya anak, bahagia itu kalau anak jadi jelemak kabeh. Nyapa saroleh, saruk, lihat Pak, lihat ya. Bagi calon pemimpin Pak, bahagia itu lamun terpilih. Betul tidak? Kan itu Pak. Bagi kita rakyat, bahagia itu kalau pemimpin memenuhi janji-janji kampanyenya. Leres tuh Pak. Jadi lihat, jadi bahagia lamun ditinjau Bapak Ibu bisa nisbi. Makanya agama bahagia itu kalau hidup benar, tahu segitu. Kalau hidup benar. Kalau kita sedang ada musibah, umpamanya nete, semblek, nincak, badan, tik-tik, maka bahagia di sana, benar di sana adalah sabar. Sabar itu Pak. Di dalam perspektif agama mah sabar. Karena di ujung musibah, di ujung masalah ada apa anugerahna? Ciri orang yang dicintai Allah, innallaha idza abtala abdan idza ahabba abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba diuji Pak. Allah malah mun resep teh sok uji hamba, tetap teu istiqomah di jalan Allah, di jalan benar enggak atau ente? Itu nguji Bapak Ibu. Jadi kalau balik kepada agama, yang disebut bahagia kalau hidup benar itu bahagia. Dina urang badannya sehat, usaha maju, kahoyong kacum ponan, syukur sifat yang benarnya. Kan gitu Pak. Itu lamun aya parentah, sifat yang benarnya apa? Dilaksanakan. Pok to lolo, ulah diengke gitu. Lamun ada godaan, sikap yang benarnya apa? Bapak digoda, osok aya nu ngagoda tah apa? Atawa ngagoda? Maka sikap yang benarnya apa? Jauhi Pak. Gitu. Jauhi. Makanya godaan itu bahasanya dalam Quran apa? Wala taqrobu. Jangan dekat. Pastanibuh, jauhi. Kenapa? Kalau sudah dekat mana tahan. Moal bisa nahan Pak. Wah tenang we atuh da ieu mah. Gitu. Udah kiai, udah haji, hafal Quran, hafal hadis. Di Mekah Madinah naga sabara tahun, nggak ada jaminan pada tadi maksum. Tenang we ieu mah mas santren naga 20 tahun berarti bodoh lila-lila teuing Pak. Jadi ulah bangga. Jadi udah wala taqrabu. Nah, itu godaan, Bu. Lulus. Gitu. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sakit, bahagia itu apa? Sembuh. Bahagia itu apa? Lamun aya nu ngalongok. Leres teu? Sofa. Gitu. Kalau kita sedang susah, ada yang ingat, ada yang mendoakan, ada yang memotivasi, ingat seumur-umur Pak. Gitu. Lamun urang keur bunga mah daratang biasa. Ini keur susah. Makanya diantara hak muslim itu adalah wa iyadatul marid, menengok yang sakit. Amarona Rasulullah sallam bi iyadatil marid. Kami disuruh Rasulullah untuk menengok yang sakit. Disuruh. Anna Nabiya sallallahu kata Siti Aisyah, kana yaudu ahlihi payamsahu biyadaihi yumna wa yaqulu
Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi antas sapi la sifa illa sifaan la yughadiru sakoma. Jadi Nabi kalau menengok yang sakit Bu, satu suka ngabeberah. Naon ngabeberah teh? Ngabubunga. La ba'sa tahurun insyaallah. Sambil nyagap mastakana teh la ba'sa tahurun. Apa nyawat kieu mah gampang. Panyawat kieu mah gampil. Taralamina damah. La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa tahurun suci bersih sehat deui insyaallah mualami. Jadi maknana teh ngabeberah. Ngabeberah. Keur mah lagi sakit dising nu kamari ge di dieu. Ya kan tadi orang muslim yang baik itu memberikan kebahagiaan. Itu kebahagiaan nggak boleh. Itu. Makanya kan dalam hidup itu cari yang benar, cari yang baik ya Pak. Ada orang yang sakit Bu, sakit nate tos naon bahasa Sunda wales teh naon? Tos lami, tos itu. Tos menahun. Cik, aduh ieu teh nu ngarasula teh saha teh? Sanes wae nu udurna, utamana mah anu ngurus. Aduh ieu teh irahat. Nah Bapak Ibu, nggak boleh putus asa, haram hukumnya. Walaupun satu saat kita mengurus yang sakit sampai menahun gitu kan, kok dokter, udah capek sabab naon didinya, gitu. Apa yang mesti kita lakukan? Berdoa kepada Allah. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairun li wa tawaffani maka natil wafatu khairun li. Ya Allah, panjangkan umurnya, kalau panjang umur jadi kebaikan. Lihat kata kuncinya kebaikan Pak. Kalau panjang umur jadi kebaikan. Wa tawaffani, wafatkan. Maka natil wafat khairun li. Kalau dengan wafat kematian jadi kebaikan. Mangga urang mah teu tiasa monis nah hidupnya panjang atau ponok, nu penting mah aya dina kasayan. Kernaon panjang umur bari loba dosa. Itu Pak. Jadi haram hukumnya berputus asa, termasuk kalau ada keluarga kita yang sakit. Itu haram. Nah, ketika dalam kondisi begitu baca doa ini. Ini doa diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian. Kan Pak, boro-boro penyakit yang menahun, musibah yang kecil bagi orang muslim itu, kenapa itu tadi kanyaah Allah gitu Bapak Ibu? Karena ada dosa, yang dosa itu tidak bisa diampuni dengan sekedar istighfar, dengan sekedar membaca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma. Tidak, tapi ada dosa yang hanya bisa diampuni Allah ketika kita dapat musibah. Gitu. Makanya minta yang terbaik ke Allah teh gitu. Prinsipnya Allah itu nggak pernah menganiaya hamba. Nggak pernah. Nah, lamun jalma dimiskinkeun, nah Allah keheuleun sehingga dimiskinkeun. Lamun orang dapat musibah karena Allah yadlimu gitu, abdan menganiaya hamba, tidak. Justru sering digambarkan dibelik musibah. Kalau kita percaya pada qada-qadar Allah dengan benar, maka jadi anugerah. Nah, anugerah yang tidak terlihat ini hanya bisa dirasakan, diyakini oleh iman, adalah bahwa dalam hadis-hadis orang muslim itu jangankan musibah besar, sekedar kacuga kasura kabeureyan ditimpa gitu gelisah, takut, kecuali itu jadi kiparat penebus atas dosa.
Makanya di sini harus sabarnya gitu Pak. Harus sabar, yakin pada qada qadar Allah. Nggak boleh nanti menyebut lamun mah, nggak boleh. Fa inna lau minas syaiton, menyebut lamun teh ti setan, tanana teu percaya kana takdir Allah. Lamun mamaneh teu kawin kadinya sigana. Mungkin lebih ripuh. Lamun teu berangkat sigana mau menang musibah, siapa yang menjamin kalau tinggal di rumah akan selamat? Dan ngobrol gitu teh geus cilaka. Benar enggak? Enggak boleh. Makanya pastikan apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kita pergi kemana? Wala tamutunna illa wa antum, dalam rangka benar Pak, baik ibadah, sehingga apapun takdirnya husnul khotimah. Itu kuncinya di sana. Karena kan kita tidak tahu leres teh Pak. Itu nah anu dituang urang teh matak sehat matak udur kan terang. Banyak orang Pak yang menjaga badannya dengan kesehatan, olahraga, makan teh meuni api, tapi awakna tik-tik. Tapi aya jalma rampus naon we di dahar. Awakna teh makanya kata kuncinya halalan, nomor satunya yang penting halal, baru toh gitu. Dan kita tidak tahu itu. Makanya kalau makan pastikan halal, pastikan thayyib. Di luar itu mah apakah dengan makan itu jadi sehat, kita mah hanya ikhtiar. Gitu. Yang penting wasilahnya sudah kita lakukan dengan lebihnya dari itu mah ya eta mah Allah yang lebih tahu. Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya Pak, ayas hada janazatan idamata. Kalau ada yang meninggal mestinya menyaksikan, ya, mengurus. Wa itbaul janazah apa? Wa itbaul janazah teh ngurus anu kawajiban nu hirup kanu maot naon Pak? Hiji ngibakan, nu kadua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, yang keempat menguburkan, yang kelima bagi keluarga membayarkan hutang. Itu khusus keluarga. Makanya kalau tasbih itu abdi wakil ti keluarga almarhum manu pupus. Itu satu acan orang ngadoa hiji ngahaturkeun nuhun kana kasayan bapak anu parantos ngurus ieu mayit ti awal dugi ka dikurep. Anu kadua ieu mayit manusia biasa sapertos urang anu teu mustahil seueur dosa sareng kalepatan. Hiji nyuhunkeun hapunten, kalebet mungkin gaduh sametan. Mana gitu? Itu kituna bilih nu karaos katambutan teu acan dibayar sumping ka keluarga insyaallah tanggal. Makana ulah wara bapak ibu dibagi waris teu acan dipotong mayar hutang heula. Itu mayar hutang umpamana warisanana 500 juta, gaduh hutang gaduh. Hutangna 700 juta. Kewajiban barudakna pangmayarkeun. Boro-boro menang waris. Nu aya manom aweyahna. Ulah mikir wae dapet itu. Dina kurangna arinya kakolot mah leres teu. Itu, Pak. Nah, itu kewajiban. Bapak Ibu, kalau kita ada hadis ya Pak. Kalau kita ada yang meninggal kemudian datang ngurus, kemudian ikut sholat, habis sholat kemudian pulang, maka ketika pulang dapat pahala 1 qirot. Tapi kalau kita ngurus kemudian sampai menguburkan, nyolatan sampai menguburkan, ketika kita pulang, maka ketika kita pulang kita dapat 2 qirot pahala. Kullu qirotin, 1 qirote pahalana mithla jabali Uhud, sebesar gunung Uhud.
Bu, Gunung Uhud jeung gunung sabelah dengan mana? Ibu yang pernah mungkin ziarah bagaimana itu Pak, makanya ini motivasi bagi kita kalau ada yang meninggal minimal nyolatan dapat sakirot Pak. Itu kalau sampai menguburkan dapat 2 kilo. Yang meninggal itu dia mengharapkan apa Pak dari yang hidup? Nah, doa Pak. Mengharapkan doa. Makanya kalau ada yang meninggal Bapak Ibu, yang menyolatkan dalam hadis mah minimal 40 orang. La yusriku billahi syai'a. Yang sholat itu nggak pernah musyrik kepada Allah sedikit pun, maka doa yang sholat bakal jadi syafaat. Punten Pak, kumaha carana waktos urang maot seueur nu nyolatan. Maka waktos hirup lamun aya nu maot bergaul dengan ahli ibadah. Ieu mah salat tara ka masjid tara, ari pas maot mayitna ka masjidkeun. Panghina-hinana lalaki baru ke masjid ketika meninggal. Siga panghina-hinana istri itu nutup aurat waktu maut ku boy. Itu sama hinana Pak. Gitu ya, maka bergaulah dengan ahli ibadah Pak. Karena yang diperlukan doa. Gitu. Diperlukan doa. Di samping panjangkan umur dengan apa Bapak Ibu? Amal soleh. Umur urang mah moal panjang. Ngan umur bakal panjang ku tapak hirup urang. Tapak hirup nu bakal manjangkeun umur kasayan. Nah ini Pak ya. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, ayan sohahu ida istan sohahu pisaiin minal asya, au amrin minal umur. Jadi ini Pak, jadi hak muslim juga kalau dia curhat, naon bu curhat teh? Ayo curhat naon? Berarti gaduh masalah. Berarti kalau gaduh masalah dia minta pendapat, minta nasihat. Nah, hak orang muslim kepada muslim lain itu berikan pandangan-pandangan kita yang baik sesuai dengan ilmu yang kita miliki, Pak. Matak minta nasihat ka urangnya dianggap bahwa kita bisa memberikan masukan, saran dan nasihat. Pan agama teh nasihat, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat ti saha? Ti Allah, tina kitab Allah, ti Rasul Allah wa li a'immatil muslimin wa amatihim. Nasihat. Bapak Ibu, apa yang diperlukan bagi kita nasihat? Nasihatnya peringatan, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Berikan peringatan, berikan nasihat itu bermanfaat bagi orang mukmin. Pamanfaat. Da sifat manusia mah boro-boro nu atos terang, nu teu acan terang, nu tos terang ge sok hilap. Laras da Pak? Ilmu kita teh pernah tahu, cuman lupa. Bukti bahwa lupa itu pernah dialami oleh sahabat besar Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah meninggal, Umar menyangka Rasul mah moal maut. Makanya para sahabat yang menyampaikan Rasul meninggal itu diancam. Nah, sahabat tidak ada yang berani kalau Umar sudah ngancam, karena tahu tek rekor Umar dulu. Orang gagah perkasa. Gitu, Pak. Nah, datanglah Abu Bakar. Kemudian para sahabat ngadu ke Abu Bakar bahwa Umar tidak percaya Rasul sudah meninggal.
Gitu. Maka Abu Bakar tidak menasihati Umar, hanya membacakan satu ayat, wa ma Muhammadun illar rasul qad khalas min qablihi rusul apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali hanya satu utusan Allah dari banyak utusan Allah. Kalau Muhammad mati atau terbunuh, apakah kalian mau kembali kafir? Ngarumpuyuk leles Umar, kata beliau, seakan-akan aku tidak pernah hafal ayat ini. Seakan-akan berarti apa? Inilah pentingnya nasihat, pentingnya zikir, pentingnya mencari ilmu. Bapak Ibu hati-hati, kalau orang tidak mencari ilmu agama, matanya dibutakan oleh Allah pada hari kiamat. Makanya Pak, mencari nasihat itu ilmu agama. Gitu. Hidup terus diberikan peringatan itu penting, karena kita suka lupa, suka lalai. Gitu. Ya Allah, lima hasartani ama waqad kuntu basyira di surat Toha. Ya Allah, kunaon abdi dilolongkeun padahal nuju hidup di alam dunia mah tiasa ninggal. Kadzalika atatka ayatuna panasitaha pada kadzalika yauma tunsa. Begitu ketika kau di dunia aku berikan peringatan, berikan nasihat, kau lupakan, kau abaikan, kau lalaikan, maka sekarang ku lupakan engkau dengan cara matamu dibutakan. Oh, ini ayat yang mewajibkan kita wajib peka kepada nasihat, kepada agama. Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada ilmu yang paling penting kecuali ilmu agama, berupa nasihat, berupa peringatan untuk ngalalempeng hidup kita, untuk mengingatkan yang lalai, mengingatkan yang lupa. Bapak Ibu, wah sakitu heula karena ini panjang Pak. Ini panjang, mungkin satu kali lagi pertemuan minimal, bahkan bisa 2 kali. Itu diantara hak kita muslim kepada muslim yang lain. Bapak Ibu, adabnya kita berjuang, mudah-mudahan adab ini mampu kita laksanakan sehingga menggambarkan Pak kebaikan, keharmonisan, kerahmatan lil alamin, ajaran Islam. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.